Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk kajian-kajian ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta semua insan yang patuh dan berhati mengikuti ajarannya sampai akhir zaman, termasuk kita yang nanti kepada akhir ini semuanya nanti akan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan yang pernah saya sampaikan, yaitu hati yang gelap, jalan rahasia untuk menuju ma'rifat. Sebelumnya kami mengucapkan kita setelah melaksanakan puasa, mudah-mudahan amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi tujuan puasa kita itu bisa tercapai, yaitu kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa secara istiqomah. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita memang setelah kita melaksanakan puasa, tentunya kita harus mengevaluasi apakah puasa kita itu kemarin itu betul-betul diterima oleh Allah atau tidak. Dan kalau diterima, tentunya ketakwaan kita itu mesti semakin meningkat. Tapi jangan-jangan puasa kita itu seperti apa yang disinyalir oleh Rasulullah, bahwa sebenarnya yaitu dalam hadisnya, dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu nomor 2373, Ibnu Majah 1620, dan hadis Bukhari nomor 1903, Rasulullah bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga, karena tidak menjaga diri, perkataan dusta, sia-sia atau masih bermaksiat. Jadi puasa kita itu belum tentu diterima kalau memang puasa kita itu hanya terbatas pada puasa jasmani saja. Karena manusia itu kan, maka saya sampaikan bahwa manusia itu tidak jasmani dan rohani. Tapi kalau puasanya itu cuma jasmani saja, yaitu puasa yang dalam arti pengertian kita tidak makan dan minum dan hubungan istri, suami istri dari saat fajar subuh sampai dengan mati, maka kalau hanya itu saja berarti kita puasanya hanya mendapatkan hasil yang lapar dan dahaga. Seharusnya apa? Ya tadi harus rohani pun berpuasa. Itu kita tidak boleh melakukan maksiat atau berkata-kata yang keji dan sebagainya, atau perkataan-perkataan yang dusta dan sebagainya. Pokoknya tidak, hati kita itu harus ikut puasa. Jadi rohani kita harus puasa. Kalau tidak puasa, ya artinya kita yang kita peroleh cuma lapar dan dahaga. Itu sesuai dengan hadis ini. Oleh
Oleh karena itu, kalau memang kemarin masih ada yang gitu, apakah ada? Ada, kemarin itu ada yang apa? Misalnya kita menyebarkan buat puasa-puasa dengan buat itu juga berarti itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, berarti itu dusta. Kemudian berita-berita yang bohong itu yang bapak itu kita sampaikan. Kemudian permasalahan misalnya dalam keadaan puasa kita berjihad misalnya permasalahan itu sholat tarawih kok ada dua itu, ada dua macam, ada yang dalam satu masjid, dipertanyakan itu dari mana hukumnya. Kok kita malah mempersalahkan yang sunnah, yang wajib tidak kita jaga, kita usah. Puasa itu kan yang wajib, ngapa yang tarawih bagi permasalahan? Tarawih itu kan sunnah. Kita seharusnya kita memperbaiki yang wajib ini, baru yang wajib ini dia sudah betul-betul oke ya, maka kita berbicara yang sunnah kan gitu. Sunnah itu udah kita laksanakan juga apa? Tidak dosa gitu. Cuma kita nggak dapat pahala kan gitu. Jadi kita nggak terawih pun nggak apa-apa. Kalau nggak suka terawih itu ya nggak apa-apa. Ya kita nggak terawih nggak dosa. Itulah. Jangan sampai kita salah pemahaman, kemudian timbulkan suatu masalah yang menjadikan yang wajib ini menjadi tidak bermanfaat. Artinya yang kita boleh cuma hanya lapar dan dahaga. Begitu pun sholat seperti itu juga. Jadi cuma itu ada kelihatannya itu seolah-olah kita itu sudah melaksanakan sholat rajin, kita ke masjid terus 5 kali kita terjib dan kemudian kita kelihatan khusyuk dan sebagainya. Kita jangan-jangan apakah betul? Kita kan tujuan sholat itu mudah-mudahan kita nanti kalau meninggal besoknya masuk surga kan gitu. Tapi kita tidak mengerti kalau sholat itu tujuan kita bukan kok masuk surga, neraka atau masuk neraka, tidak masuk neraka. Ini berarti kan tujuan kita itu kemakhluk ya, seolah-olah kita itu mencari ganjaran. Kalau kita sholat di masjid itu mendapatkan pahala 27 kali. Berarti kalau kita di rumah cuma sekali. Berarti kita tujuan ke masjid itu cuma bukan karena Allah, bukan karena untuk berjumpa dengan Allah, tapi ingin pahala 27 kali lipat. Ini yang salah mindset kita ya. Seharusnya kalau tujuan kita sholat apa? Ya kita mau bertemu sama Allah, mau berjumpa dengan Allah, kita mau menyembah Allah. Kita sebagai hamba, sebagai kewajiban untuk menyembah Allah. Itu jadi bukan mindset kita itu kepada produknya yaitu makhluk ya, artinya ganjaran. Tapi kita tujuannya adalah mau berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Kalau kita tujuannya itu berarti bisa konsentrasinya dalam sholat itu kan kita bisa khusyuk maksudnya biar itu. Kalau sholat kita itu khusyuk, sebenarnya sholat itu kalau kita lihat dalam surat An-Kabut ayat 45 itu kan, inna sholata tanha nganil faksai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, tapi kalau kita setelah sholat baru keluar sampai di situ aja sudah kita ngerasani sana sini, ngomong sana sini, berita yang nggak baik, gunjing dan apakah kita mengharapkan masuk surga kalau begitu? Sholat saja sudah belum benar. Nah, itu ada kesan yaitu. Jadi semua itu ada kelihatannya kita sudah taat, tapi kenyataannya kita salah dalam mindset kita, berpikir kita, awal kita itu sudah salah. Seperti tadi, tujuan sholat kita ke masjid bukan untuk berjumpa dengan Allah, tapi ingin mendapatkan ganjaran yang lebih tinggi, yaitu
27 kali. Itu cara berpikir secara tasawuf itu begitu. Begitu pula haji. Jangan kita haji terus kita sudah keluar biaya banyak, kita kelihatan khusyuk, apakah syarat dan rukunnya sudah kita laksanakan, belum tentu hasil haji itu diterima juga oleh Allah. Nah ini kemarin sudah saya lihat itu di Pak Yusuf itu kan men-share, yaitu ya seperti itu, yaitu ringkasnya adalah sebagai berikut. Yang namanya Abdullah bin Mubarak, seorang sufi ya, juga melaksanakan ibadah haji waktu musim haji. Kemudian setelah musim haji, sebelum pulang itu dia istirahat, tertidur di masjid sana. Setelah tidur, beliau itu bermimpi, bukan bermimpi, dia mendengar percakapan malaikat. Malaikat itu ngomong-ngomong, dia dibuka dan malaikat itu bercerita, ternyata musim haji tahun ini berjumlah 600.000 jamaah. Namun yang diterima oleh Allah menjadi wajib mabrur itu hanya seorang. Dan seorang itu terus yang disambut siapa? Kok hanya seorang itu? Seorang itu adalah orang yang bernama Ali al-Baqah dan tinggalnya di Damaskus. Kalau sekarang ya Irak ya. Nah, setelah itu si Abdullah bin Mubarak itu dia menyesal, ngapain kok bukan, ternyata ibadah haji saya tidak diterima. Kemudian dia berusaha mencari yang namanya alim mungkin itu, di mana letaknya, di mana ulahnya kok bisa diterima, sedangkan saya yang sudah begitu khusyuknya, kok semua syarat dan rukunnya sudah saya laksanakan, kok tidak diterima haji saya. Dan kemudian terus dicari, akhirnya dengan singkat cerita ketemu, ternyata orang tersebut adalah pekerjanya bikin sul sepatu gitu. Tentang sul sepatu, mungkin Bapak sudah sering dengar itu. Nah, ngapain? Kemudian terus si Abdullah ini tanya, apa sebabnya kok kamu, saya mendengar cerita mereka begini-gini. Nah, terus si tukang sul sepatu itu bercerita, dia sudah berapa puluh tahun menabung untuk direncanakan untuk berangkat haji. Tapi setelah mau berangkat haji, istrinya kan mengandung, ngidam. Setelah ngidam, tetangganya itu masak daging baru nggak kepingin. Nah ini si suaminya itu disuruh meminta. Dan setelah itu si suami betul-betul minta kepada orang tetangganya itu, ternyata tetangga itu bilang, oh ini barang ini haram bagimu. Kenapa kok haram? Karena ini adalah bangkai keledai yang dimana saya dan anak-anak saya sudah 3 hari tidak makan dan berpikir makan, dan saya temukan bangkai keledai, kita masak, jadi ini tidak halal bagimu dan ini hanya untuk saya. Mendengar cerita itu, maka simpanan uang yang oleh Bapak Ali Mufafa ini kemudian diberikan semua kepada janda tersebut. Dan dia tidak berangkat haji, justru dialah yang diterima hajinya oleh Allah. Jadi jangan ini adalah memang kewenangan Allah ya. Jadi tidak bisa kita, kadang-kadang kita sudah betul-betul beribadahnya sungguh-sungguh, tapi Allah lah yang menentukan apakah kita bisa diterima atau tidak. Oleh karena itu, kalau kita ibadah, hindari hal-hal yang kira-kira menutup hati itu apa, termasuk yang saya cerita tadi ya, seperti kesombongan, sombong ilmu dan sebagainya. Kita haji ya, selain kita memang betul-betul ibadah, juga ada keselip hal-hal yang seperti itu sehingga mengurangi pahala atau bahkan sama sekali tidak
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita ibadah dalam ilmu hakikat itu seperti itu. Kelihatannya syariatnya sudah terpenuhi, tapi kenyataannya hakikatnya tidak tercapai. Seperti sholat, seperti puasa tadi, kita ngerasani, wujud itu kan tidak membatalkan puasa, tapi ternyata yang kita peroleh cuma hanya lapar dan dahaga. Itulah dari ilmu hakikat itu seperti itu. Mudah-mudahan ilmu hakikat ini nanti bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa menambah iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita nanti betul-betul bisa berjumpa dengan Allah sebelum kita meninggal, sehingga kalau nanti meninggal kita mendapat tidak bingung karena sudah ketemu di masa kita hidup, nanti kalau meninggal berarti kita sudah tidak bingung. Itu tujuan dari ilmu tasawuf itu seperti itu. Alhamdulillah masjid ini ada seperti ini dan ada ilmu-ilmu yang ya sedikit saya sampaikan, ada ilmu yang kemarin mau disampaikan oleh Pak, dan banyak ilmu yang disampaikan oleh Pak Tri dan kemudian akan ditambah dengan ilmu fikih. Itu betul-betul nanti Bapak dan Ibu sekalian betul-betul bisa memahami bagaimana hukum-hukum Islam itu bisa kita ketahui sehingga kita dalam beribadah atau melaksanakan kehidupan sehari-hari itu kita bisa sesuai dengan hukum baik syariat maupun hukum HAM. Karena kadang-kadang kita sekarang ini mungkin ya kita termasuk saya juga masih awam sekali mengenai hukum-hukum ini, tapi kalau kita tidak memahami ya mungkin timbul suatu konflik antara hukum syariat dan hukum hakikat. Sedangkan hukum yang berlaku dalam Islam itu kan ada 4 ya. Hukumnya, dasar hukumnya itu yaitu Quran, hadis, qiyas, dan isma dan qiyas. Isma itu apa? Yaitu kesepakatan para ulama. Sedangkan qiyas itu adalah analogi. Dari 4 hukum ini digolongkan menjadi 2, yaitu hukum syariah dan hukum apa tadi? Fikih. Jadi digolongkan dari syariat dan fikih. Tidak apa bedanya hukum syariat dan fikih. Kalau syariat itu adalah pasti, gitu. Artinya itu dari Allah dan statis sifatnya, tidak berubah-ubah. Sedangkan yang hukum fikih ini sifatnya dinamis. Jadi mungkin sebagai gambaran untuk ma'rifat tanya, kalau ada yang jawab, mungkin karena memang belum paham hukum fikih itu bagaimana. Dan hukum fikih itu ya hukum yang tadi berdasarkan yang jadi asalnya juga dari Quran, fikih, dari hadis, kemudian isma dan qiyas. Nah kalau statis dan sebagainya dalam prakteknya hukum fikih itu kalau kewajiban sholat itu hukumnya adalah syariat pasti, tapi dalam pelaksanaan sholat itu hukumnya fikih. Oleh karena itu pelaksanaan sholat kok ada yang pakai kunut, ada yang tidak, kemudian ada yang seragam, ada yang tidak. Karena itu dinamis, karena itu berdasarkan pemahaman dari hadis dan Quran. Jangan dipertanyakan kok semua itu Gusti berdasarkan, karena hukum fikih itu ada berdasarkan digolongkan jadi 4, yaitu ada mazhab-mazhab itu, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali dan Maliki dan sebagainya. Jangan salah paham kok terus pada orang sholat kok tidak seragam. Mungkin di sini tidak ada, tapi kalau di Mekah kan banyak itu sholat adalah seperti ini.
langsung nggak ada langsung. Itu ada dasar semua, pakai dasar. Karena oleh karena itu dalam fikih itu dia ada usul fikih. Ya. Jadi seperti kalau kita mau belajar apa itu tafsiran Quran kan itu harus tahu usul apa itu asal usul keluarnya ayat apa firman tersebut. Begitu pula fikih itu ada asal usulnya. Nanti kalau Pak Tri sudah sampai ke sana kan jelas sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan kadang-kadang kita salah paham karena antara fikih dan syariat tidak mengetahui seperti itu. Kalau tidak mengetahui nanti kita itu terasa tenang saja. Kita sholat begini ya tidak apa-apa, ada yang asyhadu alla ilaha baru tunjuknya diacungkan, ada yang sekali atau itu sudah. Jadi kita semua ada dasar hukumnya kalau kita mau belajar ini. Jadi itu tidak masalah. Semua itu semua berdasar. Dasarnya apa? Ya hadis, ya Quran, ya dua tadi isma dan qiyas. Itulah sebagai gambaran kita sebagai pembukaan agar kita nanti dalam belajar itu nanti kita kalau sudah tahu oh ini tujuannya, oh ini dasarnya, jadi kita itu lebih mantap, jadi lebih paham, jadi tidak sebentar-sebentar menyalahkan, oh sebentar-sebentar ini salah, sehingga hati itu menjadi tidak konsen lagi, malah hati menjadi mantul, sholat jijiran kok mau dan artinya jengkel, nah itu kan malah nggak diterima. Oleh karena itu perlu belajar apa tuh ilmu tasawuf seperti itu biar kita hati saya lebih tenang. Semua ternyata itu semua ada dasarnya dan semua itu karena Allah. Semua yang menggerakkan itu Allah. Orang demikian ada orang yang misuh kita ya karena itu kalau tanpa seizin Allah ya orang itu tidak akan rasani saya, tidak akan menjadikan saya dan sebagainya. Kalau itu sudah diresapi berarti hati kita itu tenang, tidak selalu berprasangka jelek terhadap seseorang. Itulah sebagai pengantar, kemudian kita lanjutkan kepada yang apa yang saya sampaikan. Kalau melalui itu kesombongan dalam ilmu, maka yang pada hari ini kami sampaikan anak dan harta benda. Anak dan harta benda kok bisa menutup hati. Kenapa? Ya, sudah biasa kan. Anak juga menjadi kesenangan kita, harta juga menjadi kesenangan kita. Semua manusia di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam surat Al-Imran ayat 14 dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan-hewan ternak dan sawah padang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah di tempat kembali yang baik. Jadi kesenangan dunia itu ya seperti itu tadi. Ada perempuan, istri-istri, ya perempuan yang jadikan istri senang, anak-anak, harta benda dan sebagainya. Itu adalah kesenangan manusia. Dan karena kesenangan manusia itulah kadang-kadang kita menjadi lupa. Karena menjadi lupa akhirnya kita tertutup hatinya, lupa dengan Allah. Saking cintanya kesenangan di dunia ini. Kalau di hati kita itu tidak bisa mengekang, bahkan dalam hadis kita tidak boleh mencintai sesuatu selain melebihi kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita terlalu cinta kepada anak, sehingga itu bisa merusak hati kita, hubungan kita dengan Allah. Sebagai contoh, anak karena kasihan dia capek pada waktu sudah ada adzan karena tidur tidak digugah, terus kasihan capek, akhirnya dia tidak terlelap tidur sehingga tidak sholat. Ini kan karena apa?
karena saking cintanya kepada anak sehingga kita lupa terhadap yang melupakan atau menomorduakan yang wajib, sehingga hati kita menjadi buta. Hati kalau kita sudah buta ya kita tidak akan mengenal Allah. Padahal kita harus tahu Allah itu seperti apa. Kalau dalam sholat kita harus ketemu Allah, berjumpa dengan Allah. Kalau tidak jumpa ya seolah kita diawasi oleh Allah kan. Bahkan dalam surah Al-Kabun ya, ayat 14 dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ternyata di dalam Al-Quran ini anak-anak itu ternyata ada yang menjadi musuh kita. Istri pun ada yang menjadi musuh kita kan? Bahkan dalam surat ayat yang selanjutnya ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Saya kira setiap manusia mesti merasakan ya, jadi atau kalau tidak ya syukur. Jadi setiap anak itu mesti kan kelihatannya ya baik-baik saja, kita melihat keluarga kan itu anaknya bagus-bagus, tapi kan tidak tahu bagaimana di dalamnya. Mungkin dari sekian anak-anak itu mungkin ada yang bikin kecewa hati bagi orang tua. Itu pasti karena di dalam Al-Quran mengatakan demikian. Pasti ada yang mengecewakan, entah itu tak sedikit atau banyak atau bahkan bisa di sini masih jelasnya menjadi musuh ya. Jadi jangan heran ternyata anak dan harta itu menjadi cobaan bagi kita. Jangankan kita ya, jangankan kita manusia biasa, kita dicoba seperti itu. Anak kita menjadi anak yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian harta kita yang banyak ternyata tidak membawa kita ke menambah iman kita kepada Allah, tapi malah kita menjadi orang yang kufur dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau kita punya anak seperti itu, karena Nabi pun juga begitu. Nabi pun punya anak, punya istri yang menjadi musuh dan tidak taat, anak tidak taat pada orang tua. Itu ada. Kalau istri ya, istri yang tidak taat pada suaminya dan menjadi musuhnya itu adalah zamannya Nabi Lut ya, Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah umatnya disebut di desanya itu ya daerah Sodom. Karena apa? Umatnya itu sukanya sudah pokoknya moralnya sudah bejat sekali dan sangat bahaya sekali, jelek sekali. Kalau ada orang lewat masuk di daerah situ ya, kalau kaya ya dirampok, kalau orangnya laki-laki bagus ya diperkosa. Jadi sukanya hubungan laki-laki sama laki-laki dan sukanya merampok dan sebagainya. Pokoknya sudah moralnya jelek. Dan Nabi Lut ini sudah kewalahan nggak bisa, akhirnya berdoa. Kalau memang bisa dianu tidak diperbaiki ya, mohon untuk biar manusia itu tobat. Tapi kalau enggak ya hukum sekalian, laknat sekalian. Akhirnya doanya itu kan dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah itu mengirim malaikat ya, sebelum datang ke rumahnya ini Lot mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Dan itu Nabi
Nabi Lut itu kan orang Nabi Ibrahim. Nah, tapi daerahnya beda. Nabi Ibrahim malaikat ini bilang kalau dia mau menghukum, melaknat, disuruh Allah untuk melaknat, menghukum kaumnya Nabi Lut. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim minta supaya jangan dulu, kasihan. Barangkali mungkin orangnya bisa bertobat. Karena Pak Nabi Ibrahim kan kasihan untuk kan keponakannya ya. Tapi malaikat menjawab, oh tidak bisa karena ini sudah ketentuan Allah. Akhirnya dia pamit dan mau ke daerahnya Nabi Lut. Sampai perbatasan mau masuk ke daerahnya Nabi Lut, kemudian malaikat ini berbentuk laki-laki ketemu seorang perempuan yang menginginkan dia mau bertamu ke tempatnya. Kemudian si wanita itu, jangan dulu, di sini daerahnya berbahaya sekali, apalagi melihat orang-orang yang ganteng ini nanti berbahaya. Oleh karena itu bingung dia, akhirnya bingung dia saya tak mau pulang dulu, jangan kamu di sini saja, saya tak pulang ke rumah, bisa sama keluarga malah boleh atau tidak. Mestinya dia pulang, dia matur sama orang tuanya. Orang tua itu adalah Nabi Lut. Cerita bahwa ada tamu yang mau menginap di sini. Nabi Lut bingung dalam keadaan situasi yang begitu kok mau menginap di sini. Akhirnya, tapi juga kasihan kok sudah jauh-jauh mau ke sini kok ditolak. Akhirnya dia mau menerima dengan sembunyi-sembunyi. Dia menemui si malaikat ini dan bentuk manusia itu. Kemudian dengan rasa yang takut dan sedih dia tetap menemui. Kemudian secara sembunyi-sembunyi akhirnya malaikat itu boleh menginap di rumahnya. Dengan sembunyi-sembunyi akhirnya sampailah ke rumahnya, dan Nabi Lut bilang pada keluarganya, artinya anak-anak dan istrinya, jangan sampai ketahuan orang. Tapi ternyata istrinya itu malah memberitahukan kepada masyarakat, sehingga rumah Nabi Lut dikepung, didatangi oleh masyarakat tersebut. Ya ini karena melihat orang laki-laki yang keinginannya mau memperkosa dan sebagainya. Akhirnya apa? Setelah Nabi Lut tidak tahan, Nabi bingung, sudah peringatkan jangan sampai kamu masuk rumah ini. Ternyata dia memaksa. Akhirnya dia bingung, matur sama tamunya, saya sudah bisa menjamin kewalahan saya. Kemudian melihat sendiri masalahnya seperti itu. Akhirnya malaikat itu jujur, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk melaknat kaummu, jangan khawatir. Akhirnya Nabi Lut dan orang-orang yang telah beriman pada dia, pada Allah, kemudian disuruh meninggalkan rumah tersebut dengan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh orang. Ternyata istrinya ya ikut, tapi kalau menurut cerita yang lain tidak boleh menoleh ke belakang. Akhirnya semua warga Nabi Lut pergi, tapi istrinya itu jalannya lenggak-lenggok, pokoknya pelan-pelan dan menoleh. Akhirnya dia itu memang tidak mau ikut Nabi Lut karena ingin tahu bagaimana nanti orang itu di perkosa orang-orang itu. Akhirnya dia tidak ikut, yang ikut adalah Nabi Lut dan anak-anaknya dan para umatnya. Akhirnya apa? Terjadilah gempa dan hujan batu, sehingga kaum Sodom hangus dan seketika hilang dari muka bumi karena apa? Dilenyapkannya. Itulah rahmat dari Allah. Jadi istri Nabi saja berkhianat, apalagi kalau kita orang biasa kok ada istri yang gitu ya, tidak heran. Begitu pula anak
anak pun begitu. Juga ada yang taat, juga ada yang tidak. Nabi juga ada yang Nabi Nuh. Ternyata anaknya juga tidak taat pada Allah, sehingga waktu banjir dia diajak untuk naik perahu tidak mau. Nah, itulah sebagai contoh ternyata dalam ayat ini bahwa istri dan anak itu juga menjadi musuh atau menjadi cobaan, itu adalah nyata dalam sejarahnya, itu memang nyata. Jadi kalau kita ada yang ditimpa seperti itu, kita tidak perlu khawatir, kita pasrahkan kepada Allah, dan kita orang yang anak-anak jangan kita musuhi, tapi kita harus kita kasih sayangi, kemudian kita santuni dan sebagainya. Insya Allah nanti karena Allah juga maha pengampun, bisa jadi nanti itu menjadi orang yang anak yang baik. Jadi kita tidak perlu putus asa kalau ini. Jadi masalahnya adalah kalau hal yang menutupi hati itu karena kita saking cintanya terhadap anak sehingga atau istri, sehingga itu menjadi cobaan dan menutupi hati kita. Itu adalah yang mengapa kok anak menjadi penutup hati, menjadi gelap, itu dalam ilmu tasawuf seperti itu. Sini sudah selesai belum? Ya, kita lanjutkan. Anak dan tadi anak dan sekarang adalah di sini disebut mancing ikan, tapi mancingnya maksudnya itu adalah usaha atau namanya itu ikhtiar. Manusia wajib ikhtiar, tapi kadang-kadang ikhtiar itu telah berhasil, keberhasilan ini diakui seolah-olah itu hasil usahanya, sehingga mengabaikan bahwa sebenarnya yang menghasilkan itu adalah Allah, Tuhan. Karena kita selalu mengaku bahwa itu adalah usahanya, sehingga hati kita itu tertutup. Jadi akhirnya kita bisa hati kita itu menjadi gelap. Jadi kalau kita semua usaha, ya kita memang kewajiban usaha, tapi setelah hasilnya itu yang menentukan adalah Allah. Jadi soal jangan kita berprasangka bahwa wah, dia sekarang sudah bisa begini-begini, sudah bisa baca huruf kitab Gundul dan sebagainya. Itu karena saya, jangan sampai gitu. Itu karena saya sebagai perantara, Allah telah membukakan hati mereka sehingga dia bisa menjadi orang yang bisa membaca kitab Gundul dan sebagainya, seperti itu. Jangan sampai semua itu kita aku. Banyak di sini jamaah ibu belum ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Sekarang karena saya telaten, misalnya Pak Khalid telaten, terus bisa banyak yang bisa baca Al-Quran. Tapi ini jangan sampai diakui karena aku, sehingga ibu-ibu bisa membaca kitab Al-Quran. Dan sifat aku ini kalau kita akui seolah-olah itu semua hasilnya dari aku, ya nanti hati kita menjadi terhalang. Itu dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf seperti itu. Oleh karena itu semua harus kita meninggalkan keakuan kita, baru kita bisa bermakrifat kepada Allah. Kemudian kita teruskan ke keberhasilan dunia, artinya kita kok semua itu bisa berhasil, kita menjadi kaya, kita sukses, kita menjadi pejabat dan sebagainya, seolah-olah tidak ada rintangan. Padahal kita kelihatannya dia itu berbuat ya maksiat dan sebagainya, tapi kok kekayaannya kok terus berhasil, kok terus dia itu kelihatannya loh buruk dan sebagainya, pernah ketangkap ini, tapi kok dia jabatannya kok naik terus, seolah tidak ada masalah. Nah, kalau seperti ini, hal yang seperti ini itu jangan dianggap itu karunia Allah, tapi ini mungkin
istijab, istidrok itu soalnya ya gampangnya dilulu oleh Allah. Kalau dilulu jangan sampai kita terus berbangga bahwa wah ternyata saya jadi kekasih Allah, dicintai Allah sehingga kita selalu dalam keadaan kecukupan, tidak pernah sakit, tidak pernah kena perkara. Padahal dia jalannya adalah melawan ketentuan Allah dengan curang dan sebagainya, tapi nyatanya baik-baik saja. Ini adalah apa yang disebut istijab ya seperti ini. Jadi itu dulu oleh Allah. Nah, bagaimana cirinya? Ciri-ciri itu istijab atau memang itu karunia Allah adalah pertama, apabila kita mendapat kekayaan, kesenangan dan sebagainya itu kita tidak semakin jauh pada Allah, itu berarti itu tanda-tanda bahwa itu ada luluan ya, dilulu oleh Allah biar dia lupa mesti sama itu soalnya gede mesti nanti biar lebih mudah jadi hukuman yang sangat berat. Kemudian tadi kita selalu bermaksiat padahal Allah tetapi kesenangan dan kesuksesan justru semakin melimpah. Kita bermaksiat ya, kita korupsi ternyata tidak ketangkap, kita bermaksiat dan sebagainya, tapi kok ternyata sukses saja, semakin malah kesuksesan masih meningkat. Itu adalah tanda tanda istijab. Kemudian yang ketiga adalah semakin pikir, tidak semakin kaya semakin dermawan, tapi semakin kaya malah semakin pelit, tapi malah kekayaannya semakin bertumbuh meningkat. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa ya, badan memang dilulu oleh Allah. Kemudian keempat, merasa segala kenikmatan yang didapatkan di dunia semata-mata karena usahanya sendiri tanpa ada iman bahwa sumbernya dari Allah. Seolah itu adalah usahanya sendiri. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, berarti hati-hati, ya. Hati-hati. Itu mungkin istijab. Artinya belum dilulu. Contohnya apa? Siapa yang dilulu seperti apa itu? Misalnya Nabi Musa siapa? Fir'aun ya. Fir'aun itu kan bisa kuasa semacam tidak pernah sakit, tidak pernah terkalahkan, maunya keturutan semua, mau bunuh ya dibunuh, mau hidupkan ya tidak dibunuh, mau macam-macam pokoknya keturutan, sakit pun tidak pernah itu nanti. Apa itu? Fir'aun itu karena dibunuh ya. Akhirnya apa? Dia mendapat rahmat sehingga manusia, akhirnya dia dirahmati Allah itu karena kesombongannya tadi. Bahkan jasadnya saja yaitu terbilang bisa kembali ke darat sampai sekarang masih ada itu sebagai ya kita itu belajar dari itu. Ternyata orang yang dilulu Allah itu, orang yang mengabaikan Allah itu seperti itu nasibnya. Kalau kekayaan itu seperti korun itu kan tadinya beriman, tapi karena situ dia kekayaannya dia melupakan Allah, akhirnya dia jadi orang yang sangat kaya dan sombong, akhirnya apa? Ditenggelamkan dibumi oleh Allah. Sehingga sekarang terkenal harta karun, karena kalau ada harta di dalam tanah, namanya harta karun, karena cerita dari korun ini. Itulah